Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kembali Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Akbar. Di sini saya dinas dari jam 8 sampai jam 2 siang Pak. Iya Pak. Nah, boleh saya tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Dede. Baik, Pak Dede. Pak Dede sering dipanggil apa Pak? Biasanya Dede aja sih. Oh, Dede aja ya Pak ya? Ya, dari Nah, dulu. Ya Pak. Eh, Tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan penyuluhan ya Bapak ya. Iya. Nah, kemarin saya sudah melihat data keperawatan Bapak. Bapak mempunyai riwayat asma ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak perasaan Bapak hari ini Pak? Saya merasa agak sesak dan batuk Pak. Oh, agak sesak ya Pak ya? Batuk-batuk juga ya Pak ya? Iya. Nah, sebelum itu saya akan kontrak waktu terlebih dahulu Bapak ya. Untuk waktunya 10 menit, tempatnya di sini dengan topik yaitu melakukan penyuluhan tentang penyakit asma dan latihan pernapasan. Iya Pak, boleh. Nah, apakah Bapak bersedia Pak? Ya baik Pak. Nah, baik Pak, kalau bersedia. Nah, untuk keluhan pertamanya Pak yang paling mengganggu Bapak itu apa Pak? Itu kalau sudah kambuh sesak napas dan batuk kambuh, kadang Oh, iya. lama sekali saya batuk Pak. Itu terasa terganggu sekali Iya Pak ya? Pak, terlalu sekali. Baik Pak. Nah, sebelum itu saya mempunyai leaflet Bapak ya tentang penyakit asma. Nah, Bapak boleh dibaca. Boleh. Nah, kita belajar sama-sama ya Pak ya tentang apa itu asma, kemudian penyebabnya itu apa, kemudian cara pencegahannya itu bagaimana ya Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk yang pertama, apakah Bapak tahu asma itu apa Pak? Belum tahu Pak. Belum tahu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk pengertian asma yaitu ada radang pembengkakan ya Pak ya, saluran napas yang menyebabkan mengi. Apa Pak tahu mengi Pak? Itu kayak yang suara Bunyi Bunyi yang gitu ya, Pak. ngik-ngik ya Pak ya. Iya. Ya gitu. Nah, untuk penyebabnya apakah Bapak sudah tahu Pak? Kalau saya tahu kan sih asap rokok sih. Asap rokok. Nah, selain itu apakah ada lagi Pak? Mungkin debu. Debu. Baik. Nah, saya paparkannya Pak ya tentang apa aja penyebabnya. Ya Pak, boleh. Nah, Bapak tadi sudah betul apa penyebabnya yaitu ada dari debu, kemudian merokok juga ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian selain itu ada juga dari bulu binatang. Nah, kalau Bapak memelihara kucing atau gimana, nah itu juga bisa jadi penyebabnya ya Pak ya. Ya Pak. Nah, kemudian juga ada udara dingin Pak untuk penyebabnya. Kemudian stres juga Pak. Ya. Makanan-makanan tertentu yang menyebabkan Bapak kambuh. Nah Pak, ada juga dari iritan ya Pak atau parfum. Iya, Ya Pak. mungkin Bapak ketika mencium parfum orang lain, Bapak juga bisa itu bisa jadi penyebab Bapak sesak napas ya Pak ya. Ya Pak. Nah, untuk gejala awalnya apakah Bapak sudah tahu? Setahu saya itu cuma itu rasa gatal-gatal doang di tenggorokan. Oh baik Pak, itu juga benar ya Pak ya. Ya. Nah, untuk gejala awalnya bisa Bapak lihat di leafletnya. Yang pertama yaitu ada rasa gatal di dada atau di leher ya Bapak ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua batuk kering di malam hari. Nah, Ya. itu untuk gejalanya ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian untuk penanganannya apakah Bapak sudah tahu bagaimana cara penanganan ketika Bapak sesak napas atau gimana? Paling saya langsung ke dokter sih. Mau Bapak langsung konsultasi ke dokter gitu ya Pak ya? Iya. Nah, di sini saya akan memberitahu cara penanganan ketika Bapak sesak napas Bapak ya. Ya, Pak. Nah, pada dasarnya penanganan asma yang paling efektif itu dengan cara kita menghindari faktor penyebab asma ya Bapak ya. Iya. Yang tadi saya sebutkan yaitu dari debu misalkan, kemudian merokok. Ya. Nah, apakah Bapak perokok aktif atau perokok pasif Pak? Saya pasti Pak. Pasif. Ya, Berarti saya tidak. sering menghirup udara rokok dari luar. Oh ya, berarti tidak merokok ya Bapak ya? Ya tidak. Ya baik Bapak ya, bagus sekali ya Pak. Cuman nanti agak dihindari ketika Bapak berkumpul dengan teman-teman. Nah, ketika teman-temannya sedang merokok, ya mungkin Bapak bisa hindari ketika teman-teman Bapak merokok, bisa Bapak hindari dulu. Nah, kemudian
jika sudah tidak merokok bapak bisa balik lagi. Iya. Nah untuk cara penanganannya dari asuhan keperawatan di sini, saya akan mengajarkan bapak tentang latihan napas diafragma ya pak ya. Iya Pak, boleh. Nah diafragma, kemudian pola napas dada ya pak ya. Iya Pak. Nah untuk caranya, untuk tindakannya saya akan peragakan ke bapak, saya akan contohkan ke bapak, nanti bapak bisa peragakan ya pak ya. Iya Pak, boleh. Bapak bisa mengikuti saya ya. Iya Pak. Nah untuk yang pertama yaitu latihan pola nafas diafragma ya pak ya. Iya Pak. Ya, yang pertama tangan kiri di dada ya pak ya. Di dada, tangan kiri ya di dada, kemudian tangan kanannya di perut bapak ya. Ya baik Pak. Nah kemudian tarik nafas pak, diafragma, berarti yang perut dikembangkan ya pak ya. Iya. Saya hitung 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan. Nah, sekali lagi pak, Iya Pak. tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan. Nah, udah bisa ya pak ya. Iya Pak. Nah kemudian untuk yang kedua yaitu kita latihan pola nafas dada ya pak ya. Iya Pak. Nah yang kedua sama ya pak ya, kayak tadi ya. Iya. Yang pertama tangan kiri di dada ya pak ya. Iya. Kemudian tangan kanan di perut. Ya. Nah perbedaannya sekarang yang di dada yang dikembangkan ya pak ya, Iya. yang di perut ditahan ya pak ya. Iya baik Pak. Nah tarik nafas pak, tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi ya pak. Iya boleh Pak. Kemudian tarik nafas pak, tahan, lepaskan. Nah itu pak ya, sudah bisa ya pak ya. Iya Pak. Ya. Nah bapak untuk penjelasannya dan latihan pola nafasnya sudah selesai ya pak ya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan pak? Ya tidak ada Pak. Tidak ada, baik bapak sudah paham ya pak ya. Iya. Nah saya akan memberi beberapa pertanyaan ya pak ya ke bapak Iya, ya. Pak, boleh. Nah apakah bapak bisa mengulanginya satu kali lagi tentang apa itu pengertian asma, kemudian penyebabnya apa, kemudian gejalanya apa, dan penanganannya apa pak? Boleh dijelaskan pak? Ya baik Pak. Ya. Untuk penyebabnya itu radang pembengkakan saluran pernapasan yang menyebabkan bunyi Ya. atau suara ngik-ngik. Ya. Kemudian penyebabnya Ada debu, ada debu, kemudian kemudian datang asap rokok, Iya. terus asap kendaraan juga, ya, udara dingin, olahraga, stres, ya, makanan-makanan tertentu, dan itu Pak, parfum saat parfum, ya, parfum. iritannya. Ya. Kemudian untuk gejalanya itu seperti apa pak? Nah, untuk gejalanya ada gatal-gatal pada leher Gatal. dan batuk kering. Iya. Kemudian untuk cara penanganannya seperti apa pak? Untuk cara penanganannya yaitu menghindari faktor penyebab Iya. asma seperti bulu binatang, asap rokok, Ya. debu. Nah itu Pak. Oh iya bapak sudah bisa menjelaskan lagi ya pak ya. Bapak Ya, sudah Pak. baik sekali, sudah bisa menjelaskan apa yang saya tadi paparkan atau Ya, Pak. dijelaskan ya. Kemudian sekarang apakah bapak sudah paham tentang apa itu penyakit asma? Ya Pak, alhamdulillah paham. Baik, kalau sudah paham, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke bapak lagi ya pak ya. Ya, Pak, boleh. Nah, bagaimana sih pak cara pola napas yang tadi saya contohkan ke bapak bisa diperagakan lagi pak? Ya Pak, tadi Bapak itu memberi saya Latihan. gerakan yang latihan ya Pak. Ya, Yang pertama itu Pak. tangan kiri saya ditaruh di bagian dada, Iya baik. ya, Kemudian tangan kanannya di perut. ya itu Lalu. untuk latihan pola napas diafragma ya pak ya. Iya Pak. Iya. Untuk caranya bagaimana pak? Yang ini Pak, Nah, tarik nafas, ya, lalu keluarkan. ya.
gitu Pak. Itu kemudian untuk yang kedua untuk latihan pola nafas dadanya bagaimana Pak? Ya sama aja sih Pak, cuman yang kedua itu Ya. yang dikembangkan dadanya Pak. Oh ya baik Bapak ya. Iya. Bagus sekali Bapak ya. Iya. Sudah bisa memaparkan dan sudah bisa melakukan tindakan yang tadi saya kasih tahu ke Bapak ya. Iya, Pak. Nah Bapak untuk rencana tindak lanjutnya nanti bila mana Bapak sesak napas, nah Bapak bisa melakukan latihan pola napas yang tadi saya ajarkan ya Pak ya. Ya baik Pak. Ya baik Bapak. Untuk selanjutnya kita akan atur ulang pertemuan kembali ya Pak ya. Ya Pak boleh. Untuk waktunya nanti kita jam 4 sore, Ya Pak. tempatnya di sini Ya. dengan topik yang sama ya Pak ya, Ya, Pak. tentang latihan pola pernapasan. Ya Pak. Nah, apakah Bapak bersedia? Ya baik Pak, bersedia. Nah, bersedia ya Pak ya. Ya. Nah, untuk itu saya cukupkan ya Pak ya. Oh, ya. Cepat sembuh Pak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.